Kota Surabaya. Jadi saat ini ditempatkan di KUA. Jadi seperti itu sebagai penyuluh agama Islam. Oke, oke. Jadi gini Cak Ros, ini saya Gina sebagai hostnya podcast di hari ini nih. Nih ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh, boleh gak apa-apa ya? Boleh. Oke, kalau lazismu buka layanan jemput zakat, kurirnya dapat pahala double atau ongkir batin? Ya pastinya kalau layanan jemput zakat itu amil atau sebagai staf eksekutif ya. Dan kita termasuk juga amil, maka satu, dia punya tugas yang luar biasa, melayani para jamaah ataupun masyarakat. Nah, tentunya di situ ada nilai pahalanya. Yang kedua, sebagai staf memang suatu kewajiban membantu masyarakat, membantu persyarikatan untuk jalannya program Lazismu Kota Surabaya dan agar mudah dijangkau oleh masyarakat ataupun juga warga. Jadi seperti itu. Kalau dibilang double, insya Allah double karena yang tahu nilai pahala itu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Oke, ini ada pertanyaan dari Gen Z nih kayaknya nih. Sedekah subuh itu bikin rezeki lancar ya Cak Ros ya? Iya. Tapi kalau sedekah pas tengah malam itu sambil overthinking dapat bonus ketenangan nggak? Kalau sedekah subuh, apalagi kalau kita ya sholat berjamaah di waktu subuh dimulai dengan sholat fajar, nah tentunya mempermudah atau memperlancar rezeki mengalir kepada kita. Lah kalau di tengah malam mungkin ya mau di sepertiga malam mau melaksanakan sholat tahajud, semakin ingat dengan Allah, diangkat derajatnya dan punya pikiran saya mau berinfak bersodakoh melalui lembaga amil zakat yang terpercaya yaitu Lazismu, ya insya Allah akan memberikan ketenangan dan apapun yang diminta kita juga minta kepada Allah di pertiga malam, di tengah malam, lalu menginfakkan atau mensodakokan, insya Allah ketenangan dan pahala serta rezeki dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Amin ya, Amin. semoga dilancarkan ya semua rezeki-rezekinya kita ya. Amin. Oke, dari tadi kan Cak Ros kan ngomong lazismu itu ya. Lazismu itu apa sih Cak Ros? Lazismu itu? Ya, Lazismu itu lembaga amil zakat, infak dan sodakoh Muhammadiyah. Nah, banyak las-las lembaga amil zakat. Di situ kita di Persyarikatan Muhammadiyah memang didirikan Lazismu itu gunanya untuk apa? Jadi sebagai UPP, unit pembantu persyarikatan. Nah, jadi yang khusus menangani terkait dengan zakat, infak, sodako maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan persyarikatan Muhammadiyah, memberikan bantuan kepada Muhammadiyah. Nah, yang menerima ini adalah Lazismu. Nah, jadi sudah jelas bahwasannya lembaga amil zakat yang dalam hal ini sudah terdaftar di Kementerian Agama, di Kementerian Hukum dan HAM, dan segala sesuatu hal berkaitan dengan izin maupun juga legalitas keberadaannya itu sudah diakui oleh negara. Jadi bukan hanya di Persyarikatan Muhammadiyah, seluruh amal usahanya itu juga didirikan KLL. KLL itu kantor layanan Lazismu. Jadi untuk mempermudah masyarakat memberikan infak, memberikan zakat, sodakohnya kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi seperti itu, Gin. Oke, berarti udah terpercaya banget ya, karena kan sudah ada legalitasnya gitu ya. Iya betul. Nah, kita cuman biasa kan teman-teman yang bukan dari Muhammadiyah nih atau yang mungkin dari agama lain nih. Mungkin kayak mereka tuh sedikit deg-degan nih. Apalagi lazismu kan Muhammadiyah nih. Boleh nggak kira-kira kalau agama lain masuk ke lazismu gitu untuk kayak sedekah itu bisa nggak?
Ya, beri bantuan ya. Iya, mau beri bantuan. Kan deg-degan biasanya, apalagi kayak ngeliat lazismu, oh Muhammadiyah nih. Jadi aduh, deg-degan nih, aku Muhammadiyah apa bukan nih, kayak gitu. Itu gimana, Cak Ros? Ya, memang banyak ya. Seperti halnya CSR ya, CSR dari perusahaan. Nah, dari perusahaan itu kan di situ bukan hanya yang di perusahaan ini bukan hanya muslim saja, tetapi hasil dari hal-hal yang halal ataupun juga hal-hal yang sekiranya ada di perusahaan maupun juga lembaga-lembaga yang ingin memberikan infaknya ataupun mensodakohkan atau melakukan kerjasama dengan Lazismu, maka Lazismu dalam hal ini khususnya mewakili Persyarikatan Muhammadiyah menerima itu. Jadi banyak, semisal ada program sumur bor, ada juga pemberian bantuan dari perbankan, semisal rombongmu ataupun juga kursi roda, kursi untuk sholat bagi jamaah di masjid. Nah, itu melakukan kerjasama dengan Lazismu, maka ya Lazismu juga menerima. Jadi seperti itu, semua diterima asalkan itu halal, asalkan itu dari hal-hal yang benar, tidak bukan tempat untuk pencucian uang. Waduh. Ya, itu ada juga yang menyampaikan perusahaan ini mau memberikan kepada Lazismu, wah ya itu tempat cuci uang itu Lazismu, bukan. Tapi kami juga menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kalau zakat ya sesuai dengan asnafnya lah, dan kalau sebagai infak maupun juga sodakoh ya tentunya untuk kegiatan mendukung dakwah-dakwah pilar-pilar Lazismu Surabaya. Begitu. Oke, tadi kan udah disampaikan kalau semua orang itu boleh bersedekah ataupun berdonasi ya di Lazismu ya. Nah, itu nanti yang menerima manfaatnya itu siapa aja, Cak Ros? Terus kira-kira bidangnya itu di mana aja sih? Iya. Eh dalam hal ini memang Lazismu mempunyai pilar ya, ada pilar pendidikan. Ini beasiswa mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan mahasiswa. Kalau SD sampai SMA itu namanya beasiswa Mentari. Nah, kalau di mahasiswa itu beasiswa Sang Surya. Itu pilar pendidikan. Ada pilar kesehatan. Dari pilar kesehatan ini bagaimana Muhammadiyah khususnya melalui Lazismu Surabaya ataupun Lazismu itu memberikan bantuan, baik itu bantuan untuk memberikan subsidi atau bantuan kesehatan, pengobatan kepada masyarakat, dan juga ada layanan ambulan maupun juga jemput pasien sampai dengan jemput jenazah untuk mengantarkan kepada rumah terakhirnya. Nah, jadi itu pilar kesehatan. Kalau kita melihat memang masyarakat sangat membutuhkan terkait dengan kesehatan ini. Pada waktu Covid pun juga demikian, Lazismu Surabaya, Persyarikatan Muhammadiyah melalui Surabaya ini juga setiap hari menerima laporan maupun juga menerima permintaan dari masyarakat untuk mengantarkan masyarakat berobat maupun juga periksa sampai dengan pengantaran jenazah itu. Jadi itu pilar kesehatan, itu yang kedua. Yang ketiga ada pilar sosial dakwah. Lah, jadi paling banyak memang di dalam sosial dakwah. Persyarikatan Muhammadiyah ini kan backgroundnya keagamaan dan juga sosial sesuai dengan yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi mendukung langkah Persyarikatan Muhammadiyah dalam syiar dakwahnya, mulai dari ustadz maupun juga guru-guru ngaji, guru-guru di Muhammadiyah dan lain sebagainya itu dibantu oleh Persyarikatan Muhammadiyah melalui Lazismu dengan program sosial dakwah. Ada yang keempat itu pilar kemanusiaan. Pilar kemanusiaan ini sangat luar biasa. Muhammadiyah melalui MDMC dan yang sekarang kemarin kan terkait dengan program bantuan kesehatan ya, Muhammadiyah berperan penting dalam hal ini. Memang setiap kali ada bencana maupun juga ada hal-hal yang sekiranya mendesak, maka Muhammadiyah utama langsung terjun untuk memberikan bantuan kemanusiaan, baik itu korban bencana alam, korban bencana hal-hal yang sekiranya mendesak. Muhammadiyah turun melalui tim MDMC maupun juga tim relawan
untuk membantu masyarakat. Yang kelima ini ada pilar lingkungan hidup. Nah, pilar lingkungan hidup ini sangat relevan ya, bahwasannya Muhammadiyah juga memberikan contoh untuk cinta lingkungan. Nah, dalam hal ini ada spotik ya, ada tanam pohon, ada bersih-bersih sungai. Ini ada 5. Dan yang keenam itu mohon maaf, pilar ekonomi ini ya. Pilar ekonomi ini ada di Lazismu Surabaya, bagaimana mendukung yang namanya masyarakat agar terbebas dari, mohon maaf ya, banyak bank titil. Kalau saat ini bank titil itu memang tidak terlihat ya, karena kalau kebutuhan mendesak bagi orang-orang yang berjualan di pasar, UMKM ini banyak sekali. Akan tetapi yang paling mudah kita lihat kasus-kasus yang ada di masyarakat itu korban pinjol, bukan bank titil lagi tapi korban pinjol. Nah, karena apa? Karena begitu mudahnya. Nah, sehingga Muhammadiyah khususnya melalui Lazismu Surabaya itu memberikan program pilar dalam hal ekonomi, memberikan modal usaha dengan pentasarufan modal itu, ada juga rombongmu, memberikan rombong, ada juga pelatihan-pelatihan yang sekiranya bekerja sama dengan majelis ekonomi maupun juga LP UMKM untuk membantu pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha yang baru maupun juga yang sudah berjalan. Jadi itu ada 6 pilar Lazismu Surabaya. Oke, jadi ada 6 pilar nih. Mungkin biasanya kan yang kita tahu cuman kemanusiaan, biasanya kan karena kan seringkali ketika bencana alam datang kan selalu ada MDMC sama Lazismu ya. Itu Lazismu Surabaya itu ngasihnya apa sih biasanya kalau ada kebencanaan itu? Ya, kita punya program dalam paling dekat ini kan ada Kurbanmu ya. Lah di awal dicetuskannya dari Jawa Timur ada program rendangmu, kornetmu, baksomu. Lah dalam hal ini memang Lazismu sangat peduli terkait dengan ketahanan pangan. Nah, jadi yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya beras, bukan hanya mie instan, tetapi sekaligus lauknya dari mana? Dari warga persyarikatan maupun juga para donatur Lazismu, khususnya di dalam kurban ini memberikan hasil dari kurban kita kelola untuk menjadi makanan siap saji, yaitu rendangmu maupun kornetmu dan juga baksomu. Jadi itu dia memberikan paketan sembako, terusan rendangmu, kornetmu. Nah, kalau dalam hal banyak itu kadang kita juga memberikan baksomu kita bagikan secara gratis kepada masyarakat. Jadi kita tidak memperjualbelikan tapi memberikan secara gratis dan harus tepat sasaran. Adapun juga bila mana ada bencana alam, ya, Lazismu pun juga mengumpulkan donasi dari masyarakat, tentunya kebutuhan sandang pangan papan sudah terpenuhi, memberikan bantuan dalam hal entah itu pakaian, entah itu kebutuhan wanita dalam hal itu, ada juga untuk balita, bayi, popok dan lain sebagainya, itu kita sediakan juga. Adapun juga rumah sementara, dalam hal ini tenda untuk pengungsi, kami pun juga menyediakan. Air bersih pun juga demikian, membuat program sumur bor bagi masyarakat yang terdampak. Jadi kami kemarin pada waktu gempa Aceh Sumatera itu ya, relawan kami dan badan pengurus kami terjun langsung selama berhari-hari merasakan bagaimana yang namanya terjun ke masyarakat membantu, sangat luar biasa. Ya alhamdulillah beliau kembali dengan selamat dan tetap sehat. Namanya Pak Yusuf itu. Jadi sangat luar biasa. Jadi bukan hanya sebagai amil, beliau juga sebagai relawan yang terjun ke masyarakat memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat.
Jadi seperti itu. Oh. Tadi harus tepat sasaran untuk memberikannya. Berarti banyak juga ya penerima manfaat dari bidang ekonomi, terus sosial dakwah, terus kesehatan, lingkungan, kemanusiaan dan segala macamnya itu ya. Ya. Itu luar biasa sih. Ketika mungkin beberapa dari mungkin teman-teman yang bukan dari Muhammadiyah pun pasti yang lainnya cuman MDMC lah, lazisme itu cuma di kemanusiaan. Terus kadang-kadang juga saat mungkin kalau makan jajan di CFD tiba-tiba ada rombong tulisannya lazismu, itu doang gitu. Kayak cuman itu doang, teman-teman ngeliatnya oh ekonomi sama kemanusiaan doang nih, kita masih banyak ya, ada 6 itu ya. Iya, sangat banyak itu. Berarti benar kayak semuanya dibantu gitu ya, tanpa Betul. ada melihat meskipun dia bukan agama Islam tetap dibantu juga gitu, tidak melihat agama ataupun ras gitu ya, Cak Ros ya. Iya. Oke, manggilnya Cak Ros apa Pak Rosidi nih? Kalau orang-orang itu sebutan untuk saya tuh kadang panggilannya Cak ya. Oke. Identitas warga Surabaya ya melekat sebelum saya di Lazismu, teman-teman maupun juga orang-orang itu panggilannya Cak. Nah, jadi khas arek Surabaya. Berarti panggilnya Cak Ros aja ya? Cak saja. Oke, Cak Ros. Oke, Cak Ros tadi sempat menyampaikan ada kata relawan-relawan nih. Lazismu Iya. punya relawan nggak? Oh, punya itu. Jadi kami melihat ya di Lazismu se-Jawa Timur ya ataupun se-Indonesia ya memang tulisannya ataupun juga namanya relawan pasti ada, tetapi kita punya relawan yang luar biasa juga dalam hal ini, namanya relawannya Seger Waras. Nah, kenapa kami namakan Seger Waras itu? Karena sedekah bergerak untuk warga Surabaya. Jadi kita memang punya program sebelumnya. Ada mobil Seger Waras, sehat bergerak untuk warga Surabaya. Jadi kita singkat menjadi Seger Waras. Tapi berkembang bagaimana? Nah, ternyata animo masyarakat terkait dengan kerelawanan ini perlu diperhatikan maupun juga sangat luar biasa, terjun ke masyarakat membantu persyarikatan dan butuh identitas, perlu identitas, bukannya butuh tapi perlu identitas. Jadi kita namakan relawan Seger Waras, sedekah bergerak untuk warga Surabaya. Jadi mau sedekah ya, relawan Seger Waras ini terjun ke masyarakat, baik itu penghimpunan, membantu penghimpunan dana, thrifting, melakukan kajian dan segala sesuatu hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung Lazismu Surabaya, ini relawan Seger Waras yang terjun. Nah, jadi seperti itu. Berarti sangat luas banget ya Lazismu Surabaya dalam memberikan dampak ke Surabaya ya? Sangat luas sekali. Jadi relawannya pun itu bukan hanya staf ya, tetapi kader-kader persyarikatan ya kita ajak. Jadi paling mudah ini para penerima beasiswa dari Lazismu. Bukan hanya penerima beasiswa dari Lazismu saja yang di Surabaya, tapi ada juga penerima beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka dapat bantuan dari Muhammadiyah, khususnya dari pusat untuk program beasiswa. Nah, mereka kita tarik juga karena kuliahnya di Surabaya, maka kita ajak menjadi relawan juga. Jadi seluruh kader persyarikatan Muhammadiyah yang mendapatkan beasiswa dari persyarikatan Muhammadiyah, kita ajak bergerak untuk membantu persyarikatan Muhammadiyah sebagai relawan. Jadi seperti itu. Oke, nih pertanyaan lagi dari Gen Z nih, Cak Ros nih. Boleh nggak apa-apa ya? Mungkin boleh. akan nyeleneh lagi nih. Iya. Wen ya, apakah sedekah bisa mendatangkan jodoh? Kan Cak Ros kan juga dari penyuluh agama KUA nih. Pasti juga mempromosikan hal ini gitu loh. Apalagi Gen Z kan udah ada data menurun minat dalam pernikahan gitu. Silakan Cak Ros. Apakah sedekah ini bisa mendatangkan jodoh? Ya. Wah, ini kebetulan saya juga di Kementerian Agama itu sebagai ketua bidang zakat di Pokjalu. Pokjalu itu kelompok kerja penyuluh. Lah, kami juga kerjasama
dari bidang zakat ke keluarga sakinah, bidang keluarga sakinah. Dan ternyata ya memang sedekah membawa keberuntungan itu pasti. Infak pun juga demikian. Allah kan menyampaikan, kalau kalian membantu agamaku, maka kamu akan tak bantu. Nah, itu kan sudah jelas. Nah, kalau kita berharap kepada Allah mendapatkan ridho, insya Allah sambil sedekah, ya Allah, saya ada rezeki lah, semoga Allah memberikan jodoh yang baik pada saya lah. Jawabannya itu Allah itu akan memberikan kebaikan. Dengan apa sih? Kalau kita berfastabiqul khairat, maka kebaikan yang kita terus lakukan, berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu sedekah, baik itu infak, baik itu melakukan kegiatan untuk kebaikan, maka Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, insya Allah kalau sedekah ya ayo, sedekah berharap ridho. Di situ ada selipan doa yang khusus untuk mendatangkan jodoh. Nah, karena jodoh itu nikah ya nantinya itu adalah ibadah terlama. Nah, Allah akan menciptakan berpasang-pasangan. Nah, Allah itu akan memberikan atau mendatangkan jodoh yang sekiranya bisa mendatangkan kebaikan. Ya insya Allah pasti akan didatangkan. Mbak Gina sudah dapat jodoh? Masih kayaknya masih nyasar nih jodohnya nih. Masih diitukan, Iya. Allah itu masih memberikan yang terbaik lah, nanti akan datang nih. Iya. Makanya banyak-banyak bersedekah. Jadi begitu ya, sebagai penarik juga gitu ya. Iya. Soalnya kan melihat dari data juga kan ada mungkin media itu menyampaikan kalau Gen Z ini adalah generasi yang sangat suka sedekah. Ditambah lagi kan juga banyak fanbase wibu, anime itu kan sama K-pop kan, fandom kan suka banget kalau ada kayak kebencanaan alam, masih itu mereka tuh selalu buat pengumpulan dana, penggalangan dana gitu. Berarti Iya. juga bisa selaras dong, nanti bisa menarik juga jodoh-jodoh mereka. Iya. Tentu karena banyak Gen Z ini ya. Kalau kita lihat memang lazismu itu mempermudah ya. Bahwasannya dulu kalau mau zakat, kalau infak, mau sodakoh itu harus datang, harus begini, harus begitu, dengan berbagai aturan dan lain sebagainya, harus mencari tahu lah. Sekarang mode-modenya itu atau FOMO itu yang paling itu kan dipermudah melalui digital lah, melalui layanan WhatsApp maupun aplikasi dan lain sebagainya dipermudah. Maka dalam hal ini Gen Z itu sangat tertarik untuk bersodako, berinfak. Itu banyak loh. Kita sebut saja para orang-orang yang anak-anak muda-muda itu buat kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu mengumpulkan banyak dana. Nah, itu kan anak-anak muda itu lebih mudah untuk menyumbang lah, menginfakkan, mensodakohkan kepada lembaga amil zakat itu sangat luar biasa. Jadi fenomena saat ini anak-anak muda itu karena mudahnya akses untuk melakukan kebaikan, nah itu mudah dilakukan. Jadi begitu. Oke, terakhir nih Cak Ros, sebagai closing statement, ada nggak kata-kata mungkin quotes dari Cak Rosidi untuk hari ini kepada teman-teman nih? Ikhtiar tiada henti, melakukan kebaikan dan berusaha kepada untuk diri sendiri dan tentunya untuk orang lain, dan juga berfastabiqul khairat. Jadi ikhtiar dalam kebaikan ini selalu berusaha untuk kebaikan, lalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah kebaikanmu akan diganti ataupun mendapatkan ganjaran kebaikan yang luar biasa dan yang lebih besar diberikan oleh Allah. Maka teruslah berbuat kebaikan, berpikir positif, dan juga
habiskan kesalahanmu ini di masa mudamu, sehingga ke depan di masa tuamu kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau di dalam kebaikan-kebaikan ataupun menghabiskan kesalahan-kesalahan, ya tentunya kita bisa mengaca, oh ya ini salah, oh ya ini benar. Maka tahu di masa mudamu tahu akan itu benar, itu salah, dan di masa tuamu kamu akan menerima ataupun menikmati hasil dari kebaikanmu. Jadi seperti itu. Oh, jadi gini ya Cak Ros ya. Jadi kita dapat banyak insight nih tentang sedekah, tentang lazismu, terutama tentang lazismu Surabaya. Terus juga spill-spill tentang sedekah itu bisa mendatangkan jodoh gitu ya. Oke, Cak Ros, terima kasih untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.